wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Nadrita Puspitasari dan saya membawa dua teman saya, Ulia Zakamanifa, Eni Puspitasari. Di sini kami untuk mengeksplor kebudayaan yang dimana di Museum Galeri Nasional untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kultural. Mari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan patung. Anda tahu nggak sih patung itu apa? Patung ini apa? Nah, patung ini adalah pameran Melik ngegendong lari oleh Butet Kartarejasa di Galeri Nasional. Indonesia mengusung tema kepemilikan yang dapat membuat orang lupa akan asal-usul dan nilai moralitas. Melalui karyanya, Butet menyampaikan kritik sosial politik dengan menggunakan tokoh wayang Petruk yang digambarkan sebagai sosok yang congkak dan tuli setelah mendapatkan kekuasaan. Halo, perkenalkan nama saya Ulia Zakamanifa. Di sini saya sudah berada di lukisan Melintas Awan 2023. Jadi makna dari lukisan awan ini sendiri mencerminkan refleksi Butet terhadap kehidupan dan perjalanan spiritual. Lukisan ini bersama karya lainnya berfungsi sebagai medium untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesadaran diri dan nilai-nilai spiritual. Penjaga negeri. Nah, contohnya seperti ini. Karya Butet Kartarejasa dari pameran Melik ngegendong lari memiliki makna yang mendalam, menggambarkan refleksi Butet terhadap kondisi sosial politik Indonesia. Pameran ini yang digelar di Galeri Nasional Indonesia mengeksplorasi tema spiritualitas dan realitas sosial dan politik. Lanjut, di sini saya sudah di lukisan Maju Serempak 2022 dari pameran Butet Kartarejasa yang menamakan Melik Inovasi, memiliki makna yang mendalam terkait kondisi sosial dan perubahan politik di Indonesia. Karya ini mencerminkan ajakan untuk bergerak maju bersama secara kolektif menghadapi tantangan yang ada dengan semangat kebersamaan dan persatuan. Yang kedua, di sini ada lukisan Bertengkar di Puncak 2023 yang menggambarkan sebuah refleksi mendalam tentang perjuangan dan pencapaian. Butet menggunakan simbol visual yang kuat untuk mengekspresikan pandangan kritisnya terhadap kondisi sosial politik di Indonesia saat ini. Di sini yang ketiga ada lukisan sebuah peringatan 2023. Jadi makna yang mendalam tentang kesadaran sosial dan spiritual. Mengingatkan kita untuk tidak melupakan asal mula dan nilai-nilai moralitas serta etika dalam kehidupan. Oke guys, kita lanjutkan ke lukisan pembawa harapan. Nah, maknanya ini makna yang mendalam, menggambarkan refleksi sosial dan spiritual seniman. Lukisan ini merupakan bagian dari rangkaian karya yang menunjukkan komitmen Butet terhadap seni visual sebagai bentuk laku spiritual yang dia sebut sebagai wirid visual. Saya akan menjelaskan makna lukisan dari Separuh Menatap. Dia memiliki arti mendalam yang mencerminkan eksplorasi
spiritual, dan referensi sosial politik. Karya ini bersama dengan karya-karya lainnya dalam pameran merupakan bagian dari upaya Butet untuk menyampaikan pesan moral dan etika, mengingatkan kita pada prinsip-prinsip hidup yang sering terlupakan karena keserakahan atau kepemilikan yang berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna lukisan dari Supershoot Yang memiliki makna menggambarkan konsep keibuan dan perlindungan dalam konteks spiritual dan budaya Jawa. Lukisan ini merupakan bagian dari eksplorasi Butet terhadap tema kepemilikan dan pengingat agar tidak melupakan asal-usul dan nilai-nilai moralitas. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan makna lukisan dari Sugeng Melawan. Ini dia mengandung dan simbolis bisa diartikan sebagai sebuah kritik atau refleksi terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya pada tahun 2024, di mana Kartil bisa merumuskan pada individu atau kelompok yang merasa terdidikan atau tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi pergerakan besar atau kekuatan dominan. Perkenalkan, aku Devin dari Septiati. Aku Ersi Ramadhani. Aku Salmia. Kita sedang ada di Museum Indonesia. Mari kita keliling. Let's go. Kita lagi di Galeri Tenun Nusantara. Yuk kita masuk. Nah, di sini ada pakaian adat Ternate dari Maluku Utara. Penduduk asli Ternate dikenal teguh memegang adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka sejak berabad-abad lampau, termasuk dalam menjalankan ritual pernikahan. Sejarah kerajaan Ternate di masa lampau masih meninggalkan sebuah aturan bagi warga-warga Ternate dalam mengenalkan busana pernikahan. Berikut adalah baju adat dari Ternate. Nah, di sini juga ada pakaian adat tulisan Tenggara Timur. Nah, lihat nih tenunannya khusus dari daerah NTT. Di sini ada pakaian adat Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, Dan selanjutnya ada pakaian adat dari Papua, namanya Moor Nabire. Pakaian adat Moor Nabire dari Papua ini memiliki keunikan dan kekayaan budaya yang mencerminkan keragaman suku dan komunitas yang mendalami wilayah Papua. Berikutnya adalah pakaian adat dari Aceh yang bernama Gayo. Pakaian adat Gayo ini pernah mengenal bahasa busana dari kulit kayu nanit. Hasil tenunannya sendiri dari bahan kapas dan bahan kain loh. Dan berikut adalah macam-macam topeng ritual. Topeng ritual telah terjadi menjadi alat penting dalam upacara dan ritual keagamaan di berbagai wilayah Nusantara. Masing-masing tokoh topeng yang digunakan dalam aktivitas budaya ini memiliki ciri khasnya, tergantung pada wilayah dan masyarakat pendukungnya. Topeng-topeng ritual ini dari berbagai daerah yang menggambarkan dewa, leluhur, dan makhluk mitos yang dipercaya sebagai simbol kebaikan serta pelindung dari roh jahat.
Dan ini adalah peta kebudayaan Indonesia. Di sini lukisan yang berbentuk peta Indonesia dengan kebudayaannya. Dan di sini juga ada permainan tradisional yaitu congklak. Mari kita main. Oke, selanjutnya pameran kain tradisional yang ada di Indonesia. Di sini setiap kain tuh memiliki cerita dan makna tersendiri loh, yang mencerminkan budaya dan tradisi di setiap daerahnya. Oke, selanjutnya kita melihat kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Kain tenun memiliki keunikan tersendiri loh, dari teknik pembuatannya yang memerlukan ketelitian dan juga kesabaran. Misalnya nih ada kain songket dari Sumatera. Dan ini adalah salah satu contoh cara pembuatan atau alat pembuatan untuk membuat kain tenun. Dan nama alat ini disebut juga gedogan. Perjalanan manusia dan peradaban Nusantara dari zaman ke zaman dimulai dari asal mula manusia Indonesia, yaitu Homo erectus, Homo sapiens, Austromelanesid, dan ras Mongoloid. Dan perjalanan peradaban Nusantara yang dimulai dari Paleolitik bawah sampai era globalisasi sekarang. Selanjutnya adalah budaya maritim, yang dimana salah satunya pembuatan perahu-perahu tradisional di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, yaitu kapal pinisi merupakan representasi budaya maritim yang menggambarkan suatu masyarakat yang memiliki gagasan, motivasi, prinsip, dan visi mengenai laut. Rumah adat Nusantara, salah satunya tongkonan, memiliki makna representasi simbol yang digunakan tempat duduk dan berkumpul untuk membicarakan, mendengar, serta menyelesaikan segala permasalahan kekeluargaan. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Peralatan bertahan hidup yaitu kapak dan mandau yang berasal dari Dayak, Kalimantan. Alat musik tradisional seperti seruling dan sebagainya. Patung Cili berasal dari Bali, wayang Bima adalah pewayangan Jawa. Nah, selanjutnya kita mengenal budaya agraris. Budaya agraris melekat dalam pola kehidupan tradisional masyarakat Indonesia. Bertani merupakan kegiatan yang sudah ada sejak nenek moyang kita. Bermigrasi ke Nusantara sebagai sumber mata pencairan dalam mengelola dan memanfaatkan lahan. Banyak sekali alat untuk bertani, yaitu lumpung kayu yang digunakan untuk menumbuk padi, kopi, ataupun bahan makanan yang lain. Perahu kecil atau alat tombak yang terbuat dari kayu bambu yang ujung yang tajam digunakan untuk menusuk ikan. Kemudian ada jaring atau jala yang ditempatkan ke dalamnya tertentu dan diikat dengan pemberat. Namun, saat ini tombak kurang digunakan karena sekarang sudah ada peralatan yang lebih efektif. Pohon hayat adalah identitas Nusantara yang dimaknai sebagai sumber kehidupan. Pohon hayat menyimbolkan melimpahnya kekayaan hayati Indonesia. Teman-teman, ini replika hutan. Hutan memiliki fungsi yang penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi, baik manusia, hewan, dan tanaman. Hutan merupakan sebuah ekosistem yang menjaga kestabilan lingkungan alam. Ayo kawan-kawan, kita jaga hutan kita. Jaga kelestarian hutan untuk kehidupan kita sekarang dan masa depan. Sekian dari perjalanan kelompok kami. Bye-bye.